Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya Asrian Hendi sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilaksanakan eh, oleh rekan saya Bu Binti dengan Bu Win Francisca. Dalam hal ini di sini Ibu Binti Khairia sebagai coach dan Ibu Win Francisca sebagai coach. Tapi sebelumnya ada pertanyaan kepada coach Bu Binti. Assalamualaikum Bu Binti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Hendi. Oh iya, kalau Pak Hendi sendiri bagaimana kabarnya sekarang? Iya Bu, alhamdulillah kabar baik juga Bu Binti. Bu Binti, saya ingin menyampaikan ada beberapa penilaian yang akan saya amati pada praktik kucing Ibu melalui alur tirta. Apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci dan bagaimana juga koci merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu menerapkan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching kepada Ibu selaku coach, dan pada kegiatan ini juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Ibu. Boleh Bu? Oh iya Pak, tentu saja boleh Pak, silahkan. Baik, pada kesempatan ini Ibu Binti akan menjadi coach ya. Kira-kira nih persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Untuk persiapan kegiatan coaching ini Pak Hendi, saya menerapkan alur percakapan tirta. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Oh, begitu. Jadi untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Hedi. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu akan mengembangkan kompetensi ya. Kalau boleh saya tahu kompetensi yang Ibu maksud yang ingin dikembangkan yang bagaimana Bu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi kunci dengan menggali potensi kunci yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab Pak Edi. Baik, nah kalau boleh tahu nih Bu, tentunya kan pasti ada indikatornya tuh. Nah, indikator nih tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan itu tadi seperti apa Bu indikatornya? Indikator yang akan saya kembangkan adalah mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah koce itu sendiri Pak Hendi. Begitu ya Bu ya. Baik, semoga nanti kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bu ya. Mungkin itu dulu ya Bu ya percakapan kita. Saya akhiri saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Win, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Binti. Alhamdulillah sehat Bu saya. Seperti yang Ibu Binti lihat, saya berharap Bu Binti juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oh
Oh iya, kemarin Ibu ingin berbincang-bincang atau ngobrol dengan saya ya. Kira-kira ada apa ya Ibu Win ya? Iya nih Bu Binti, begini loh Bu Binti. Saya itu mempunyai permasalahan di kelas saya. Saya mempunyai peserta didik atau murid, itu ada yang berperilaku kurang baik Bu Binti. Seorang anak laki-laki yang suka jahil atau usil mengganggu temannya, terutama teman yang perempuan. Murid ini kadang-kadang jahilnya itu langsung suka ngelempar pensil gitu loh Bu Binti. Juga kadang lempar penghapus, kadang-kadang juga langsung malah matahin penggaris. Nah, anak yang perempuan dipatahin penggarisnya tadi itu kan otomatis nangis Bu Binti. Itulah permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Bu Win ya. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka usil dan jahil kepada temannya. Terlebih lagi kepada siswa perempuan ya Bu Win ya, sehingga membuat anak tersebut menangis. Nah, dari percakapan ini Bu Win, kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu Win? Oh iya Bu, jadi begini Bu. Saya berharap dari percakapan ini, dari obrolan ini, saya mendapat solusi bagaimana cara mengubah sifat atau perilaku anak laki-laki tersebut, supaya dapat merubah perilaku anak tersebut sehingga perilaku anak tersebut berubah menjadi lebih baik, begitu Bu Binti. Oh iya, jadi berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya. Seperti itu ya Bu In ya. Kemudian juga bisa berperilaku baik, saling tolong menolong, seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Ibu Win itu seperti apa Bu? Gini Bu Binti, kan saya ngajar di kelas rendah ya, kelas 1. Menurut saya indikator baik yang pertama itu dia tidak mengganggu temannya dulu. Lalu yang kedua saling membantu atau tolong menolong. Kemudian yang ketiga itu mungkin dia punya rasa empati lah yang tinggi terhadap temannya. Itu Bu indikator baik menurut saya Bu. Oke, baik. Dari pemaparan Ibu Win tadi bahwasanya indikator baik itu tidak mengganggu, bisa saling tolong menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Begitu ya Bu Win ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Win lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Win tersebut? Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu Win lakukan? Ya Bu Binti, terima kasih. Apa ya? Mungkin yang pertama saya harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bu Binti. Sebelumnya saya harus jelaskan dulu maksud daripada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut. Nah, dari situ mereka dapat mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama tadi apa ya. Nah, kesepakatan kelasnya itu apa, terus keyakinan kelasnya juga apa. Misalkan ya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, karena mereka sendiri yang membuat, maka berarti mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini. Itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara bermain peran Bu, yaitu dengan cara misalnya memutar video
Dari kita memutar video ini tadi mereka dapat mengetahui peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik atau tokoh-tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah atau perilaku yang kurang baik, mereka dapat menyadari dan mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat salah atau perilaku yang kurang baik. Begitu Bu Binti. Baik, luar biasa sekali Bu Win. Langkah yang akan diambil kalau bisa saya rangkum di sini ya Bu Win, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti disiplin atau rukun, seperti itu ya Bu Win ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak-anak nanti itu akan bermain peran, di mana peran tokoh yang baik atau yang kurang baik mungkin dari situ bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh perilaku yang baik-baik saja. Seperti itu ya Bu Win ya. Iya, betul Bu Binti. Jadi nantinya itu dapat menimbulkan budaya positif. Harapan saya seperti itu Bu Binti. Oh iya, betul sekali. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan main peran, tujuannya nanti akan membentuk budaya positif di kelas Ibu Win ya. Nah, dari 2 rencana aksi nyata tersebut nih, kira-kira kapan bisa dilaksanakan dengan sesegera kedua rencana tersebut Bu Win? Oh iya Bu Binti, dari 2 langkah tersebut, untuk yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu dulu yang pertama saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu Binti. Oh iya, kemudian nanti baru memutarkan video tadi ya Bu Win ya. Iya betul Bu, memutarkan video, kemudian mereka bermain peran, itu langkah kedua Bu. Iya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Win tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin? Nah, kira-kira kapan nih Bu Win? Karena ini anaknya memang sudah sering ya Bu, dan agak lama melakukan perilaku yang kurang baik. Sepertinya ini jadi saya sebagai seorang guru harus sesegera mungkin lah Bu Binti ya, membuat atau mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah gitu, atau secepatnya dapat merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Insya Allah besok akan saya mulai lakukan Bu Binti untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi langsung besok ya Bu untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bu Win ya. Coba dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Ibu Win akan mengambil 2 langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video untuk peserta didiknya ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Win mendapatkan apa dari percakapan kita ini Bu? Oh iya, terima kasih ya sebelumnya Bu Binti. Karena dari percakapan ini saya mendapat solusi bagaimana saya dapat menghadapi anak didik saya atau murid saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dan menghadapi perilaku siswa yang kurang baik. Terima kasih ya Bu Binti, obrolan hari ini insya Allah sangat bermanfaat bagi saya loh Bu Binti.
Iya, Bu Win, luar biasa. Terima kasih, Ibu Win. Nanti setelah Bu Win membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa pekan lagi misalnya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Win, bagaimanakah perkembangan murid Bu Win tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan seperti yang kita harapkan bersama itu bisa menjadi berubah sikapnya dan juga memenuhi indikator baik menurut Bu Win ya. Ya, terima kasih untuk obrolan kita. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya, Bu. Baik, Bu Binti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Binti. Selamat berjumpa lagi di 2 pekan mendatang. Oke. Baik, Bu Binti, Bu Win, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya Bu ya, melakukan coaching. Nah, kira-kira nih menurut Bu Binti bagaimana Bu hasilnya menurut Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak Hendi, tadi saya bersama Bu Win sudah melaksanakan proses coaching. Alhamdulillah hasilnya baik Pak Hendi. Uci sudah bisa menyelesaikan masalahnya Pak Hendi. Alhamdulillah Bu ya, kalau gitu kita langsung bahas saja Bu ya. Kemudian kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan dari awal tadi. Nah, saya pengen tahu nih Bu, kira-kira nih melihat performa dari Ibu kemudian Koci tadi, kira-kira nilai dari diri sendiri terhadap kompetensi tadi seperti apa Bu kira-kira penilaiannya? Alhamdulillah Pak Hendi, saya lebih fokus hadir sepenuhnya mendengarkan, memahami percakapan Koci. Terus saya berusaha memaknai setiap percakapan dengan Koci. Kalau performa dari 1 sampai 10, mungkin saya berada di 8 Pak. Baik. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan Koci. Baik Bu, jadi kalau melihat tadi performanya kata Ibu sampai angka 8, luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali. Baik, di sini mungkin saya kalau boleh saya akan menyampaikan Bu ya hasil pengamatan saya tadi, boleh Bu ya? Iya Pak, boleh Pak, silakan. Baik, setelah saya mengamati tadi pada saat Bu Binti melakukan Koci itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dari tujuannya sudah ada, kemudian identifikasinya sudah terlihat, kemudian Bu Binti juga sudah menanyakan rencana aksi, dan kemudian Koci juga mampu mempertanggungjawabkan, menceritakan permasalahannya yang dihadapi, dan Koci juga sudah mampu memberikan solusi yang terbaiknya. Itu ya Bu Binti yang sudah saya amati. Kemudian Bu Binti kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi Koci, dengan menggali potensi Koci yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk yang bertanggung jawab. Kemudian Bu, saya ingin menanyakan nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Binti kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Baik, kehadiran penuh Pak, agar saya dapat lebih fokus kepada pokok permasalahan yang diungkapkan Koci, sehingga tujuan dan solusi dapat dihasilkan dari kegiatan coaching Pak. Baik, kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian Bu Binti, rencana dari Bu Binti, rencana ataupun tindakan untuk selanjutnya apa nih Bu? Dan kira-kira butuh
bantuan siapa untuk melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Binti. Baik, untuk meningkatkan kompetensi berikut yang saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan rekan guru CGP atau rekan sejawat lainnya sebagai supervisor dan semua yang bisa saya ajak diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melaksanakan coaching, Pak. Baik, luar biasa Bu, luar biasa sekali ya Bu Binti ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Binti rencanakan semoga dapat meningkatkan ya Bu, meningkatkan lagi kompetensi yang Ibu Binti harapkan. Bu Binti, kalau boleh saya sampaikan dalam kompetensi mendengar tadi, mendengar aktif sudah oke ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah bagus. Dan Ibu Binti mungkin perlu meningkatkan kehadiran penuh tadi ya Bu ya, agar dapat lebih fokus lagi dalam permasalahan dan memperoleh solusi yang diharapkan begitu ya Bu ya. Baik Bu, alhamdulillah proses coaching dari awal tadi kita sudah laksanakan dan sudah selesai. Saya ucapkan kepada Bu Binti dan Bu Win, saya ucapkan terima kasih. Mungkin begitu saja Bu ya. Demikianlah tadi proses coaching yang telah kami lakukan. Saya tutup dengan membaca lafaz ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. sama.